Hai. Jadi di sini gue mau review film Exhumans. Nah, ini FYI aja ya, gue mau ngasih tahu dulu pemerannya itu siapa-siapa aja. Nah, di sini itu ada Hwarim yang diperankan oleh Kim Go Eun, seorang pengusir setan yang memiliki kemampuan khusus. Ada juga Bong Gil yang diperankan oleh Lee Do Hyun, rekannya Hwarim yang melakukan pemindahan kuburan. Dan ada juga Ko Young Gun yang diperankan oleh Yoo Hae Jin, ahli pemakaman yang membantu dalam proses pemindahannya. Dan ada Kim Sang Dok yang diperankan oleh Choi Min Sik, pakar Feng Shui yang juga terlibat. Ada berita menarik juga nih, Kim Go Eun bahkan belajar dari dukun aslinya untuk memerankan karakter dukun yang baik. Dan dukunnya itu adalah pemeran neneknya Hwarim. Dan saat syuting film Exhumans, Lee Do Hyun juga syuting drama lainnya. Dan dia sering bolak-balik provinsi untuk melakukan syuting. Oke, kita lanjut aja ya ke ceritanya. Jadi ada satu keluarga kaya raya yang tinggal di luar negeri memanggil sepasang dukun muda, yaitu Hwarim dan Bong Gil. Nah, kenapa sih si keluarga kaya itu manggil dukun? Ya, untuk menyelamatkan bayi mereka yang baru lahir. Setelah mengalami sejumlah kejadian mistis, dua dukun ini merasakan adanya bayangan gelap leluhur yang terikat di keluarga ini dengan sebutan panggilan dari kubur. Untuk melakukan pembongkaran kubur dan melepaskan sang leluhur, mereka meminta bantuan pada ahli Feng Shui yang kita sebut aja itu Pak Kim, dan petugas pemakaman yang kita sebut aja di sini adalah Young Gun. Ayah dari bayi itu menghantar Hwarim, Bong Gil, Pak Kim, dan Young Gun ke pemakaman kakeknya yang berada di bukit dekat perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan. Saat sampai, Pak Kim itu merasa keganjalan pada makam itu, dan Pak Kim itu tidak mau memindahkan makamnya. Tetapi Hwarim meminta tolong kepada Pak Kim untuk membantu menyelamatkan bayi itu, dan akhirnya hari pembongkaran pemakaman itu pun dimulai dan juga dibantu oleh tukang gali kubur. Setelah pengangkatan peti selesai, salah satu tukang gali kubur itu melihat ada ular dan dia memotong ular tersebut. Tiba-tiba hujan turun dan peti itu dibawa ke rumah sakit. Tetapi di rumah sakit ada salah satu pencuri yang berpikir di peti itu ada barang mahal. Ketika peti itu dibuka, hantu itu keluar dan mendatangi keluarganya untuk membunuh keluarganya. Karena selama 100 tahun dia tersiksa. Ya, tersiksa dikubur di situ, seperti ada sesuatu di situ. Dan saat dia ingin membunuh cucunya atau ayah dari bayi itu, Pak Kim datang. Hantu kakek yang dikubur 100 tahun itu merasuki tubuh cucunya dan berbicara, "Rubah melukai punggung harimau." Singkat cerita, Pak Kim ini datang kembali ke pemakaman itu dan mencari ular yang dibunuh oleh tukang gali kubur. Kenapa Pak Kim mencari ular itu? Ya karena tukang gali kubur itu meminta tolong ke Pak Kim untuk memakamkan ular itu karena dia sakit tetapi tidak sembuh-sembuh dan dia menangis darah. Dan ketika Pak Kim itu mencari ular, dia menemukan bahwa kepala ular itu adalah kepala seperti mirip kepala manusia gitu, bukan kepala ular pada umumnya. Dan ketika dia sedang menggali, dia merasa ada sesuatu di bawah. Dan ya, dia menemukan kuburan lainnya. Dia menelpon dua dukun dan Young Gun untuk mengatakan di kuburan yang kemarin mereka bongkar adalah kuburan ganda. Tapi anehnya kuburan tersebut dikubur secara vertikal. Dan mereka berempat pun membongkar kuburan itu dan membawa peti itu. Dan kalian harus tahu, petinya itu gede banget. Oke, lanjut. Setelah petinya diangkat, Pak Kim memutuskan untuk menumpang nginap di rumah yang berada di dekat lokasi pemakaman. Rumah ini ternyata rumah tempat tinggal seorang biksu. Saat mereka tidur, tiba-tiba Bong Gil diganggu oleh hantu biksu. Dan hantu biksu itu mengatakan, "Dia mengambil hatiku." Itu gak sih ngomongnya? Nah, Bong Gil bangun kan dan nyari biksu itu, tapi Bong Gil gak nemu di mana biksu itu berada. Terus ada suara di ternak gitu. Jadi Bong Gil datang ke peternakan itu dan Bong Gil melihat makhluk tinggi besar mengambil hati penjaga ternak. Bong Gil lari dan membangunkan Hwarim untuk
untuk memeriksa peti. Dan benar saja, makhluk yang ada di peti itu kabur. Dan ketika Bonggil keluar untuk membangunkan Pak Kim dan Yonggen, Warin masih di gudang di tempat peti itu berada. Dan tiba-tiba ada suara langkah kaki yang benar-benar kedengeran gede suaranya, kayak suara langkah kaki dug 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 gitu, dan itu kedengeran gede banget. Gue aja yang nonton kayak takut banget. Dan makhluk itu tuh bicara, apakah di sini ada manusia? Bicara gitu. Dari omongan kayak gitu aja udah bikin deg-degan. Dan si makhluk itu tuh ngomong lagi, aku kembali untuk mengambil helmku yang tertinggal. Dan Warin tuh kayak ngejawab kalau dia tuh adalah pelayannya. Dan sambil sujud dong, kayak gila, di situ tuh kayak ikut deg-degan. Bener-bener suasananya tuh mencekam banget, horor banget, merinding banget, dan bener-bener bikin takut. Warin yang dukun aja sampai bilang dia itu pelayannya sambil sujud. Ih, sumpah itu di situ udah serem banget. Terus tiba-tiba Bonggil datang dan nusuk makhluk itu, dan Warin tuh keluar. Makhluk itu ternyata adalah jenderal Jepang. Jenderal Jepang itu nusuk perutnya Bonggil. Warin jatuh di dekat pagoda. Jenderal itu pun beralih ke Warin, dan ternyata jenderal itu menghormati pagoda dan dia berubah wujud seperti bola api dan pergi ke kuburannya yang ada di bukit. Singkat cerita, Bonggil dibawa ke rumah sakit, dan Bonggil selalu menyebutkan titik koordinat 38341712831889 gitu, titik koordinat gitu. Rupanya dia tuh kerasukan arwahnya jenderal. Pak Kim mengetahui fakta tentang tasak besi itu dari penelusurannya sendiri. Dia mencari jejak sejarah di rumah biksu itu dan teringat kata rubah melukai punggung harimau. Masyarakat setempat percaya bahwa Korea itu diibaratkan harimau. Jadi rubah itu adalah biksu Gisune yang sebenarnya adalah siluman rubah. Jadi maksud dari kata rubah melukai punggung harimau adalah rubah yang melukai atau menancapkan tasak besi di bukit tersebut. Makanya kuburan itu dikubur secara vertikal. Dan biksu Gisune menghukum jenderal Jepang itu untuk menjaga pasak besi tersebut. Kenapa sih kok menghukum jenderal Jepang itu? Ya karena jenderal Jepang itu adalah jenderal terkuat, bahkan bisa membunuh puluhan ribu orang. Dan saat perang dia dikalahkan, makanya biksu Gisune tuh menghukum jenderal Jepang itu dan mengeksekusi mati jenderal Jepang itu, lalu diubah menjadi siluman untuk melindungi pasak besi tersebut. Terus apa hubungannya sama si kakek yang dikubur itu? Ya jelas ada hubungannya dong, karena dulu si kakek adalah pejabat tinggi di Korea dan dia mengkhianati Korea dan menjadi pengikut Jepang gitu. Nah si kakek itu kan dekat sama biksu Gisune, jadi biksu Gisune itu mikir biar pasaknya gak diusik sama sekelompok orang yang mencari pasak besi, lebih baik ada keluarga kaya raya yang dikubur di situ. Dan biksu Gisune memberitahu keluarga si kakek untuk menguburkan si kakek di lokasi tersebut karena lokasinya bagus. Dan jadilah dikuburinnya di situ di atas pasak besinya. Coba bayangin deh si kakek selama 100 tahun satu lubang kuburan sama jenderal Jepang yang kejam. Gimana coba tersiksanya dia? Makanya dia mengganggu keluarganya. Tapi keluarganya gak ada yang peka. Nah setelah dia keluar dari kuburan itu, dia dendam sama keluarganya karena dia gak dipindahin. Makanya dia ngebunuh keluarganya. Balik ke cerita, jadi mereka bertiga yaitu Warin, Pak Kim, dan Yonggen berencana mencari pasak besi itu. Jadi ceritanya Warin ini mancing jenderal keluar dari makam, lalu Pak Kim dan Yonggen nyari pasak besi, tapi nggak nemu. Terus siluman jenderal itu baliklah ke kuburannya. Masih ada Pak Kim yang terus-terusan nyari pasak besi itu, padahal nggak nemu. Kalau Yonggen itu dia pergi ngasih tahu Warin pasak besinya nggak ada.
karena siluman jenderal itu sudah sampai dan Pak Kim masih di situ, siluman jenderal itu melukai Pak Kim untuk mengambil hatinya. Dan Warin dan Yonggun pun datang untuk menyiramkan darah kuda ke jenderal itu, dan untungnya hati Pak Kim itu nggak jadi diambil karena jenderal itu kepanasan disiram sama darah kuda. Tapi siluman itu bangkit dan mencengkram muka Warin dan Yonggun, dan di situ kan cangkul buat nyari pasak besi patah ya, kayak putus gitu antara kayu sama besinya. Dan Pak Kim itu kan udah berdarah-darah gara-gara luka ya. Dia pun pegang kayu basah yang dari darahnya lalu nancepin itu di kakinya jenderal, dan jreng. Baru deh masa lalu siluman jenderal ketahuan bahwa jenderal Jepang itu dieksekusi mati, dipenggal kepalanya dan dimasukkan pasak besi itu ke tubuhnya jenderal, dan kepalanya dijahit kembali agar tubuh siluman jenderal itu utuh gitu. Dan untuk mengalahkan jenderal Jepang itu adalah dengan kayu basah. Pak Kim pun membasahi kayu itu dengan darahnya dan menyerang siluman jenderal itu.